Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya Reski Hasana. Saya mengajar di SD 64 Sukasari 2 Kabupaten Sarawangun. Dalam pemaparan kali ini saya akan membahas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Pada modul 1.4 budaya positif ada beberapa hal yang sudah saya pelajari, yaitu koneksi antar materi. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Dan yang terakhir adalah budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menitik beratkan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai dan peran guru penggerak. Ada beberapa hal yang sudah saya pelajari. Nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah peran guru penggerak, di mana menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang terakhir, menggerakkan komunitas belajar. Dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu memotivasi muridnya menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya dalam proses belajar mengajar. Visi guru penggerak. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif atau IA dimulai dari mengidentifikasi yang baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hak tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Visi dapat terwujud bila terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Langkah konkret menggunakan metode IA ini dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan dari Bagja adalah: Bagja merupakan akronim dari 5 langkah utama yang digunakan dalam proses inquiry apresiatif. B yang pertama adalah buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi bersama. J. Jabarkan rencana perubahan. A. Atur eksekusi. Melalui pendekatan IA dengan tahapan Bagja akan membantu peran penting seorang guru untuk mewujudkan merdeka belajar. Selanjutnya adalah budaya positif. Dari tahapan Bagja tersebut akan muncul pembiasaan yang dikenal dengan budaya positif. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman, menarik minat siswa dan kesenangan dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga mendorong murid mampu berpikir, mandiri, bertanggung jawab, peduli, dan merdeka. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda? Menurut saya, ada beberapa hal yang menarik bagi saya. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif sendiri adalah pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang kedua adalah nilai kebajikan dan keyakinan kelas, di mana tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Yang ketiga adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama, memberi hukuman. Yang kedua, membuat rasa bersalah.
ketiga teman, yang keempat pemantau, dan terakhir adalah manajer. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar, di mana kebutuhan dasar itu seperti bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif. Saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, saya telah mempelajari di dalam modul 1.4 ini. Tindakannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu menahan diri atau emosi saya ketika menghadapi siswa yang tidak patuh atau melakukan kesalahan. Yang kedua, saya lebih utama mendengarkan penyebab mereka melakukan hal yang berakibatkan mereka melakukan kesalahan. Jadi alasan dari tindakan atau kasus yang dialami murid saya itu adalah lebih baik saya menjadi pendengar. Yang terakhir adalah lebih mengarahkan dan memberi gambaran mereka akan masa depan mengenai nilai kebajikan yang menjadi refleksi mereka sehingga tidak mengulangi hal tersebut. Di mana menciptakan budaya positif yang ada di kelas, saya bertugas sebagai posisi kontrol saya adalah sebagai manajer. Selanjutnya adalah pengalaman seperti apa yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah saya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah dampaknya siswa menganggap lebih baik dihukum saja, karena hukuman yang saya berikan tidak memberikan efek jera dan timbul rasa bersalah dari mereka. Yang kedua, saya memerlukan waktu sesuatu pendekatan khusus pada teman sejawat karena pembiasaan yang sudah terbentuk memerlukan proses sosialisasi dan pembiasaan baru. Yang terakhir, saya menempatkan sebagai penghukum dan saya menempatkan diri sebagai manajer. Dalam kontrol ini, siswa cukup bisa mengerti pesan yang diberikan serta mereka tidak merasa dihakimi. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal tersebut? Perasaan saya adalah merasa bahagia karena saya bisa memberi kesempatan siswa untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusinya secara mandiri, karakter nilai-nilai kebajikan tertanam oleh siswa, mampu mengembangkan dirinya dan orang lain. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja kah yang sudah baik? Hal yang sudah baik adalah lingkungan sekolah baik bagi guru dan siswa. Hal tersebut bisa berupa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, disiplin positif, serta nilai kebajikan yang pada dasarnya sudah tumbuh dan dapat berkembang lebih baik, semoga dapat berkelanjutan. Yang kedua, adapun yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol guru yang lebih sering pada posisi penghukum, sehingga nilai-nilai kebajikan kurang berdampak pada diri siswa. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sarawangun, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.